Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, untuk mengingat-ingat kembali, mari kita nyanyikan bersama-sama sebuah lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, adaptasi, ekskresi, peka terhadap rangsang. Mari kawan dihafalkan ciri-ciri makhluk hidup. Sekali lagi semuanya, mari ingat ciri-ciri makhluk hidup. Oke, setelah mengingat lagi ciri-ciri tentang makhluk hidup, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu mengapa kita masih bisa hidup sampai sekarang? Wah, betul. Ternyata jawaban kalian beragam ya. Coba, Ibu ingin kalian kita semua menutup hidung dan mulut. Kita hitung ya. Dan ditahan selama 5 detik. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Apa yang kalian rasakan setelah menutup hidung dan mulut kalian? Ya, betul. Ternyata kita tidak dapat bernafas. Jadi, bernafas merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika kita tidak bernafas, maka kita akan kehabisan oksigen. Nah, apa sih bernapas itu? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Coba kita menarik nafas bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, saat menarik nafas itu kita sedang menghirup oksigen dan sekaligus juga melepaskan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ada apa aja sih organ-organ penyusun pernapasan pada manusia? Nah, tentu ya ada organ-organ yang membantu kita untuk menghirup udara. Yang pertama ada hidung. Oke, yang kedua ada laring atau pangkal tenggorokan. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, berikut Ibu akan tampilkan sebuah video proses dari masuknya udara sampai ke dalam paru-paru. Disimak baik-baik ya. Akan kujelaskan prosesnya. Awalnya, udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di faring. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini, kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kami bisa-bisa menabraknya. Hehehe, tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang. Dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri.
Organ ini berupa kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Nah, begitulah proses pernapasan pada manusia. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada hidung. Hidung di sini adalah organ pernapasan pertama yang menghirupkan oksigen lalu mengirimkannya ke dalam organ selanjutnya. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Nah, fungsinya itu agar sebagai indera pembau dan juga menghalangi debu-debu dan kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, organ laring ini merupakan organ pernapasan setelah hidung. Biasanya pada laki-laki, laring itu terdapat pada jakun, sedangkan pada perempuan tidak terlalu terlihat jelas. Nah, kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, saat kamu bernapas, trakea terbuka sehingga udara itu dapat masuk ke dalam. Nah, di dalam trakea terdapat selaput lendir yang berambut dan selaput lendir itu bergetar. Selaput lendir sendiri itu berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara. Nah, kemudian trakea ini bercabang menjadi dua, masing-masing menuju ke paru-paru. Paru-paru itu sendiri merupakan organ pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Nah, diafragma adalah sekat di antara rongga dada dengan rongga perut. Dua buah paru-paru dalam rongga dada dihubungkan dengan udara luar. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham ya. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah teks reboisasi yang kemudian tujuannya untuk memberitahu kalian apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan dan sekaligus memberitahu kalian cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Berikut akan Ibu lampirkan teks reboisasinya. Oke, setelah kalian membaca teks reboisasi yang telah Ibu berikan tadi, Ibu ingin kalian membentuk sebuah kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 4 orang siswa. Ya, setelah itu Ibu ingin kalian menuliskan apa saja penyebab dari gangguan pernapasan yang ada di dalam teks tersebut dan berikut cara menjaga kesehatan sistem pernapasannya. Ya. Nah, setelah itu kalian tuliskan di dalam kertas. Nah, apakah yang Ibu sampaikan sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran hari ini? Baik, jadi pembelajaran hari ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, pernapasan itu adalah apa tadi? Proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, oksigen itu kita butuhkan pada saat proses metabolisme tubuh. Sedangkan mengapa kita mengeluarkan karbon dioksida? Karena karbon dioksida merupakan sisa dari proses pernapasan yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Oke, baik. Pembelajaran selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai materi sistem pernapasan pada manusia, dan kita juga akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan ya, atau pada makhluk tumbuhan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.